ngerti ya, sering kita itu lihat konten mukbang ya. Mukbang. Ya, ya. mukbang. Makan yang berlebihan. Makanya itu sangat-sangat bertentangan dengan konsep Islam yang ada dalam Al-Quran. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa perintah Allah adalah makan yang thayyib, yang tidak berlebihan, yang sehat, yang bergizi, yang aman bagi tubuh kita. Nah, kalau kita lihat konten mukbang itu dalam durasi berapa detik kita harus makan misalnya bakso 5 mangkok. Nah, itu sangat-sangat. Ini mukbangnya makan ayam goreng sak kandang-kandangi. Nah, itu lebih bahaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Cak Aris di rumah penyuluh kita. Alhamdulillah hari ini kita mencoba membuat podcast konten tentang ekonomi pemberdayaan umat dan juga tentang produk halal. Ini adalah dua materi yang sangat menarik dan sangat diminati oleh masyarakat untuk kali ini, bagaimana kita bisa memahami produk kita itu sesuai dengan standarisasi Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalannya, karena bagaimanapun itu masyarakat mayoritas adalah mayoritas muslim yang sangat membutuhkan sebuah produk itu mau benar-benar dijamin kehalalannya. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat kita bisa memahami tentang bagaimana sih pemberdayaan ekonomi oleh masyarakat itu sendiri. Baik, kali ini saya memiliki dua orang pemateri yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing, dan kebetulan beliau juga sama-sama di staf penyuluh di Kementerian Agama Kota Surabaya. Yang pertama adalah Bu Wafiatul Mufliha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah Bu Ati Nur Hidayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, kali ini cukup menarik ya hari ini. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Lumayan reda dari batuk. Oh gitu ya, memang untuk hari ini, beberapa hari ini atau mungkin musim saat ini memang banyak yang kendala flu, baik batuk mau pilek gitu ya. Baik Bu, di sini masyarakat banyak bertanya. Kita sebagai umat muslim otomatis dalam mengkonsumsi segala sesuatu otomatis berkaitan dengan kehalalannya, penjamin kehalalan sebagainya. Terus kemudian bagi para pengusaha atau penggerak usaha di bidang usahanya, mereka berkaitan dengan makanan atau hal yang dikonsumsi, mereka harus memiliki standarisasi tentang kehalalannya. Kalau menurut pandangan Ibu tentang produk halal itu seperti apa? Monggo Bu Afi. Ya, terima kasih waktunya Cak Aris. Saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang produk halal. Apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita konsumsi sehari-hari, baik makanan atau minuman, terkadang kita tanpa sadar makanan yang kita makan ini apakah sudah halal atau belum. Padahal sudah sangat jelas sekali perintah Allah dalam Al-Quran, dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, tidak hanya umat muslim saja, tapi seluruh manusia agar makan makanan yang halal dan juga thayyib. Jadi perintah Allah ini tidak hanya halal saja, tapi ada halal dan thayyib, bukan halal dan lezat. Tapi halal dan thayyib. Apakah makanan halal itu, apakah makanan thayyib itu halal sendiri? Dalam hadis, dalam Al-Quran sudah banyak penjelasannya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini halal, kecuali ada beberapa binatang yang diharamkan oleh Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tapi adalah juga halal di sini dalam kategori selain zatnya, ada lagi cara memperolehnya. Nah, terkait dengan produk halal ini kita lebih fokus ke
halal dalam zatnya. Nah, yang kita makan sekarang ini kan banyak sekali ya produk-produk olahan. Kalau dulu kan kita makannya paling cemilannya pisang goreng, kemudian tempe goreng, kacang rebus misalnya, itu sudah sangat jelas selalu itu halal. Nah, tapi kalau sekarang ini banyak produk olahan yang kita konsumsi setiap hari tanpa kita tahu apakah itu halal atau enggak. Nah, kemudian kalau ternyata yang kita makan ini haram, lalu bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Padahal salah satu tujuan makan yang halal agar kita itu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama, melalui BPJPH, Badan Penjamin Produk Halal. Jaminan Produk Halal ini memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada pelaku-pelaku usaha makanan, pelaku usaha minuman, agar produk-produk yang dibuat, produk-produk hasil kreasinya ini didaftarkan kehalalannya. Apakah mereka ini bisa mempertanggungjawabkan yang mereka buat, yang mereka distribusikan, produksi kemudian didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini sudah halal atau belum. Nah, dalam hal ini nanti akan kita jelaskan apa saja sih syarat-syaratnya agar produk kita ini diakui kehalalannya, agar produk kita ini bisa memenuhi standar kehalalan seperti itu. Oke, baik, tadi sempat disampaikan tentang produk halal seperti apa. Ini ada pertanyaan, Bu. Apa sih maksud toyib tadi itu? Bukan Bang Toyib atau apa bukan, Bu ya? Ini. Bang Toyib nggak pulang-pulang masalahnya. Nah, yang bukan terkadang ya, sering kita tidak sadari bahwa orang itu hanya mengingat bahwa yang diperintahkan Allah itu makan yang halal saja tanpa memperhatikan apa itu toyib. Nah, apa sih makanan yang toyib? Toyib artinya adalah baik. Nah, makanan yang toyib adalah makanan yang sehat, makanan yang aman, dan juga tidak berlebihan. Misalnya kalau sekarang ya kita Aris ya, Ustazah Ati ya, sering kita itu lihat konten mukbang ya. Mukbang. Ya, ya. mukbang. Makan yang berlebihan. Nah, itu sangat-sangat bertentangan dengan konsep Islam yang ada dalam Al-Quran. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa perintah Allah adalah makan yang toyib, yang tidak berlebihan, yang sehat, yang bergizi, yang aman bagi tubuh kita. Nah, kalau kita lihat konten mukbang itu dalam durasi berapa detik kita harus makan misalnya bakso 5 mangkok. Nah, itu sangat-sangat. Ini mukbangnya makan ayam goreng sak kandang-kandangi. Nah, itu lebih bahaya lagi. Itu yang berlebihan ya. Gitu kemudian ya? Yang sungguh terwelu kayak gitu. Padahal orang itu bikin konten mukbang itu kan untuk lebih ke kepentingan pribadinya ya, menaikkan pendapatan. Nah, itu secara tidak langsung mereka itu mengajari kepada masyarakat untuk meniru seperti halnya mereka makan secara tidak benar. Padahal mereka itu masyarakat, mohon maaf, masyarakat posisinya kondisi tanda kutip pasca pandemik ini situasi ekonominya menurun. Ya. Mereka dipamerkan makan mukbang yang enak-enak, yang banyak dan luar biasa, makan ayam goreng sak kandang-kandangnya kalau perlu. Ya sangat tidak mendidik sama sekali kira-kira kayak gitu ya, Ustaz ya. Nah, dan mohon maaf bodohnya sekali kita ini ya, tanpa bisa memfilter gitu ya, konten-konten yang ada di YouTube. Makanya perlunya kita belajar tentang Islam, belajar agama ya, salah satunya
untuk kemaslahatan kita sendiri dan kemaslahatan bersama. Kemudian makanan yang sehat. Apa sih makanan yang sehat? Makanan yang sehat adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kita tahu ya, Ustazah ya, Cak Aris, sekarang ini banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang Macam-macam. itu tidak hanya menyerang usia lanjut aja. Usia muda. Usia anak-anak Anak-anak sudah pun. ada yang terserang diabetes. Ya. Ya, Kemudian baru seminggu yang lalu saya ketemu temen, dia nikah sudah sekitar 4 tahun. Saya nanya, gimana kabarnya, udah punya momongan belum? Belum lah, kenapa? Saya habis sakit, Us. Sakit apa? Dia menyebut PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, ini saya sedikit berbagi pengalaman aja ya. Nah, ternyata saya nanya, itu penyakit apa, Us? Ya penyakit, jadi rahimnya dia itu sel telur yang dihasilkan itu tidak subur, disebabkan karena ternyata dulu semasa kuliah itu dia sering mengkonsumsi mie instan, Makanan kemudian cepat saji gitu makanan ya. cepat saji, minuman-minuman instan yang botol-botol kita beli di swalayan itu. Dan sekarang ini juga kalau kita lihat di misalnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya, di sana kalau kita mau menengok ke sana, itu banyak sekali anak-anak usia SD, usia SMP itu sudah terserang penyakit diabetes. Nah, salah satu penyebabnya adalah minuman-minuman instan Minuman instan. yang Gula zat yang- gulanya itu adalah gula buatan. buatan, Sintetis. gula sintetis, kemudian ada zat warna, ada zat. Termasuk pengaruh nanti terhadap penyakit komplikasi ya. Nah, Komplikasi pankreas kurap enggak ya? Penyakit kanker. penyakit kantong Kantong kering. kering. Itu baru 2 contoh ya penyakit yang kita ketahui di masyarakat yang merupakan akibat dari kita makan yang tidak sehat. Iya, Berarti iya. intinya toyib itu sehat Sehat, dan benar sesuai benar, dengan tidak berlebihan. tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Menarik. Ini sangat menarik sekali. Jadi kita harus ketahui makan itu selain halal berarti harus benar toyib. Toyib. Toyib itu sesuai dengan kesehatan. Baik kesehatan untuk tubuh kita kan seperti itu kan secara medis kita juga harus pertahankan itu karena apapun itu banyak penyakit yang menjala akibat makan yang tidak teratur atau makanan tanpa ditata dengan benar itu. Terus gini Us, saya panggil Us tidak apa-apa ya? Bukan Us tapi nanti, bukan ya? Panggil Ustazah gitu. Ibu boleh. Panggilnya Us. Saya khawatirnya kalau Us gitu, apa Us bukan. Jadi begini, melihat fenomena yang terjadi seperti itu, masyarakat harus tahu pentingnya makan halal, produk halal dan toyib. Terus pertanyaannya adalah begini, Us, kita untuk mencari makan, kita makan apapun yang kita dapat itu yang penting ada, jangan halal. Cari haram itu sulit, gimana itu pandangan seperti itu? Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga tergantung dari bagaimana latar belakang pendidikan kita, latar belakang kehidupan sosial kita, latar belakang kehidupan beragama kita. Artinya kalau kita itu sudah punya basic yang kuat tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu agama, tentang ilmu mengasuh anak yang benar, tentunya kita akan selektif dalam memberikan misalnya Apa yang hidangan yang sehat untuk anak. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, cari yang haram aja sulit, gimana mau cari yang halal? Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, hidup ini sangat sederhana. Yang bikin rumit adalah Diri kita sendiri. Hidup. hidup ini Ya. sangat murah. Yang bikin mahal adalah ya gengsi hidup. kita sendiri. Jadi kita kalau hidup sudah sekarang ini kan zamannya GoFood itu ya. Kadang kita itu karena terpengaruh sama tetangga atau teman, kebiasaan pesan-pesan makanan secara online, kita jadi
tertarik untuk menirunya. Kalau mungkin pertamanya hanya kepingin nyoba-nyoba, tapi lama-lama nanti keterusan misalnya, itu akan jadi sesuatu yang kurang baik, apalagi jika mohon maaf latar belakang ekonominya itu dari kurang mampu yang nggak ada, akhirnya diada-adakan, untuk makan saja harus pinjem-pinjem misalnya. Tapi kalau kita, yang saya bilang, kalau kita itu dari latar belakang keluarga yang basic agamanya bagus, kemudian pola kehidupan dalam kekeluargaan itu juga bagus, akhirnya dia makan tempe itu sudah sangat bersyukur, merasa enak. Makan sambal, makan telur dadar sudah merasa enak, sayur sop. Nah, itu rasa syukur yang ada dalam diri kita, rasa qanaah itu juga akan berimplikasi pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi intinya begini, yang kita alami, yang kita sampaikan, yang kita pikirkan itu mulai dari A sampai Z akan selalu bersinergi, saling mempengaruhi dari kehidupan dunia hingga nanti di kehidupan akhirat. Jadi intinya begini, sebenarnya hidup itu simpel. Hidup itu bilang. semua itu nikmat, nggak ada yang tidak. Tergantung bagaimana kita memaknai hidup itu sendiri. Benar Bagaimana sekali, kita Ustaz. bisa mensyukuri itu semua yang Iya. terjadi. Iya. Us begini Us, lagi ada pertanyaan lagi begini. Saya seorang pengusaha, bagaimana cara mendaftarkan tentang produk yang saya produksi, saya sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan izin kehalalannya, saya harus menghubungi siapa, kemana, apakah ada sebuah perlu pendampingan dan bagaimana, kira-kira gimana Ustaz? Baik, jadi memang di masyarakat itu banyak sekali yang belum tahu dan kadang sudah tahu tapi belum ada kesadaran untuk mendaftarkan produknya ke sertifikat halal ini. Ya. Nah, bagi yang berkeinginan untuk mendaftarkan, panjenengan bisa datang ke KUA, pendamping produk halal. Karena di tiap kecamatan itu ada penyuluh keagamaan yang sudah ikut seleksi, sudah ikut tes dan lolos untuk menjadi pendamping produk halal dan akan membantu UKM-UKM dalam mendaftarkan produknya ini ke sertifikat halal ini. Nah, apa saja sih syaratnya? Yang pertama, yang pasti KTP ya, punya KTP. Yang kedua NPWP, yang ketiga alamat email yang aktif. Kemudian yang keempat nomor HP yang aktif. Yang kelima, produknya ini sudah didaftarkan NIB. Coba catat ulang-ulangi Us biar mereka tahu Us. Apa sih syaratnya itu? Satu KTP. Enggak perlu Apa KTRW, ya? enggak perlu. Enggak Perlu ya. Enggak perlu ya, enggak perlu. Yang pertama punya KTP. KTP, Yang kedua NPWP. NPWP. Kalau misalnya ada yang belum punya NPWP pun ini sekarang sudah bisa didaftarkan melalui online. Ya. Tidak perlu ribet datang ke kantor pajak, bisa online ya, bisa melalui online ini. Kemudian yang ketiga alamat email. Yang keempat nomor WA yang aktif. Yang kelima adalah produknya sudah terdaftar NIB. Apa sih NIB itu? Nomor induk berusaha. Ini juga daftarnya Online. bisa secara online. Kalau panjenengan merasa kesulitan, ini di www.oss.com. OSS.com. Kalau merasa .co.id. .co.id Ya. ya. Kalau merasa tidak bisa atau kesulitan, jenengan bisa minta tolong ke tadi yang saya bilang pendamping produk halal untuk dibantu membuat NIB. Gini Bapak, dulur-dulur Cak Aris, kalau sampean pingin mendaftar produk sampean untuk mendaftar produk halal, kesulitan bisa saja datang ke KUA masing-masing tempat Anda berada. Misal kalau di KUA di Kecamatan Gayungan langsung menuju ke KUA Kecamatan Gayungan, nanti bisa dilakukan advis atau pendampingan oleh para penyuluh kita. Dan kebetulan di sini
Bu Nyai Haja Wafiatul Muflihah ini adalah salah satu pendamping yang ada di pendaftaran produk halal itu sendiri. Nanti seperti itu Bu ya? Ya. Ya nanti bisa dibantu di situ. Apa sih bagaimana bla 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 bla. Wis Bu, aku gak ero ya apa carane syaratnya apa tak siawan jebret wis tolong bantu piye. Dan ini menariknya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tanpa dipungut biaya. Gratis. Garis bawah ya, tanpa dipungut Gratis. biaya. Gratis. Ya, itu penting. Kurang enak apa ya Ustazah ya? Iya, menarik. Sudah Jadi fasilitasi. kalian dulur-dulur Caris yang pengen mendaftarkan produknya, jangan khawatir di luar ada mengatakan biayanya mahal apa. Enggak, silakan daftar saja. Kecuali produk Anda yang menghasilkan produk olahan yang diperlukannya sebuah analisis secara kimiawi di laboratorium tertentu, itu perlu ada sebuah biaya tersendiri karena biaya untuk lab. Benar sekali. Ya, gitu ya. Yang ini untuk program yang gratis ini diperuntukkan untuk usaha yang minim resiko. Apa sih usaha yang minim resiko? Usaha yang bahan dasarnya tanpa menggunakan daging ayam atau daging sapi. Loh kenapa? Sapi kan halal, ayam kan halal. Iya halal, tapi belum tentu halal dari segi cara penyembelihannya. Itu yang kadang masyarakat yang belum paham, dikiranya semua sapi halal, semua ayam halal. Kalau sapi atau ayam disembeli tanpa menggunakan atau mengucapkan lafal basmalah, maka otomatis itu bukan halal. Halal, itu sudah menjadi bangkai. Kalau umpamanya melihat hipnotis nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Itu sebenarnya banyak masyarakat kita yang tadi saya sampaikan tadi mau maju mundur daftar biayanya berapa, jangan khawatir, biaya daftarnya gratis. Cuman kalau memang dibutuhkan untuk pengecekan pengelolaan tentang produk Anda yang mana produk tersebut ada unsur diperlukannya pengetesan secara laboratorium, itu pasti ada biaya sendiri. Bukan biaya pendaftarannya, di biaya laboratorium Ustazah seperti itu. Terus sampai saat ini Ustazah mau tanya, itu yang gratis tuh program apa namanya? Kemudian nomor 2 hanya diperuntukkan untuk siapa? Kan ada masa pendaftaran apa namanya produk halal ini tanpa ada sebuah pembagian untuk wilayah mana yang layak untuk dapatan gratis, mana yang layak tidak gratis dan sebagainya seperti itu. Jadi ini untuk UMKM seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dengan modal yang tidak besar. Kalau tidak besar ya, intinya UKM gitu ya. UKM kecil. Ya. Kalau memang namanya produknya self declare. Self declare. Ini nanti setelah syarat-syarat tadi sudah cukup ya, ada NPWP, ada NIB. Pendamping produk halal ini akan membantu pelaku usaha untuk membuat akun secara online juga, daftarnya juga secara online melalui PTSP halal.co.id secara online. Baik, itu berkaitan dengan pendaftaran dari produk halal itu sendiri. Coba sekarang begini, kita beralih kepada Ibu Haja Atik Nur Hidayati. Ini cukup menarik. 1, kita berbicara tentang produk halal. Nomor 2, kita tentang ekonomi pemberdayaan umat. Nah ini kalau ada sebuah program tentang pendaftaran produk halal yang mana produk halal itu gratis bagi UMKM, itu kan juga otomatis termasuk salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi umat. Kalau pandangan Bu Haja Atik tentang pemberdayaan ekonomi umat seperti apa? Pemberdayaan ekonomi umat itu suatu usaha untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Masyarakat gitu ya? Ya. Jadi ini saya perkenalkan dulu. Ini beliau selain sering juga mendampingi tentang bagaimana masyarakat kita itu memahami tentang sebuah pemberdayaan ekonomi, beliau juga salah satu penyuluh Kementerian Agama Kota Surabaya yang ditempatkan di KUA Kecamatan Gayungan. Jadi memang podcast kita itu memang mengambil beberapa para penyuluh dan juga para pemateri yang lainnya yang siap untuk menyampaikan materinya. Terus bagaimana Bu untuk mensikapi masyarakat kita yang selama ini harapannya pingin punya usaha namun tidak punya modal? Itu pertama. Nomor kedua,
mereka, apakah mereka cukup mengupayakan memaksimalkan apa yang dia miliki atau seperti apa? Tanpa harus pinjam ke sana kemari, kita punyanya apa kita harus kita lakukan seperti itu. Ini kebetulan kan saya itu bergerak di PKK pada Pokja 3. Ya. Pokja 3 itu kebetulan mengenai UKM. Kita memberi dari PKK, kita memberi pelatihan pada masyarakat untuk membuat keterampilan, baik itu makanan, berupa jamu. Jadi kita latih mereka. Kita berdayakan mereka, masyarakat sekitar kita ajarkan untuk menanam tanaman itu. Jadi bahan yang ada di sekitar itu yang kita gunakan untuk sementara seperti itu masyarakat kita membantunya. Oh, jadi Setelah itu mereka kita ajarkan dan mereka kita ajak ketika kita punya event, mereka kita ajak. Jadi kita lebih banyak bagaimana kita itu memberikan arahan sekaligus secara praktek tentang pembelajaran membuat apalagi tadi? Makanan, olahan makanan. Ya, produk olahan makanan, apapun yang ada yang mereka miliki. Apa sih yang mereka miliki? Yuk kita olah di sini, kita ajarkan bagaimana membuat ini. Kalau mereka sudah bisa, tinggal bagaimana mereka mengembangkannya seperti itu, Bu ya. Apa sih kendala biasanya bagi masyarakat seperti mereka itu yang mencoba untuk melakukan upaya setelah pelatihan? Apa sih barangkali ada kendala-kendala bagi mereka sih untuk mengembangkan usahanya mereka itu? Biasanya kendalanya mereka itu kurang telaten. Kurang telaten. Kurang telaten itu yang jelas mereka itu kurang telaten. Mudah menyerah. Mudah menyerah, mudah bosen. Tapi kita terus membimbing mereka untuk mengarahkan. Karena kan kita itu terkadang itu memang ada lomba-lomba. Melalui lomba-lomba itu, melalui event-event itu kita ajak mereka. Kalau masalah modal, apakah ada program pemberian modal? Belum tahu ya. Untuk sementara pemberian modal itu belum ada. Belum ada. Modal itu biasanya berupa bahan, bukan uang. Bukan uang. Iya, memang. Pelatihan terus kita beri modalnya itu berupa bahan. Nanti kita kunjungi. Oh gitu ya. Ini menarik. Memang kalau selama ini masyarakat berpikir modal diharapkan kita dapat bantuan dalam bentuk uang ya. Kalau biasanya diberikan uang pasti tidak akan kemana-mana. Larinya kebutuhan konsumtif ya, kita belanja dan sebagainya. Langsung habis. Apalagi kalau dia dasarnya punya utang, langsung genyer utang kayak gitu. Beda lagi kalau pemerintah. Buat nyari utang sudah habis bisa jadi. Gitu ya. Iya. Beda lagi kalau apa yang diberikan oleh pemerintah adalah dalam bentuk program ilmu pertama, nomor 2 produk yang keterampilan dan produknya yang akan dikelola itu cukup menarik daripada uang. Kan memang tipe masyarakat sekarang ini begini, mungkin ya salah satu faktor akibat dari teknologi ini ya. Orang itu maunya instan ya. Betul. Jualan pengen langsung Soge. Nggak mau proses sekarang itu nggak mau proses. Belajar pengennya langsung pinter, nggak mau belajar. Nah itu masalahnya. Kalau langsung pinter sekolah nggak payu. Gurune ra payu nganggur kabeh. Nah, pelatihan yang paling sering diminati oleh masyarakat apa kira-kira Bu itu? Pelatihan menjahit. Itu juga ada. Ini baru-baru ini ada untuk pelatihan menjahit dari pemerintah, dari dinas sosial. Iya. Terus pastry, banyak pelatihannya. Terus untuk buat kue biasanya kita itu setiap 1 bulan sekali itu kan ada pertemuan. Di situ kita kadang memanggil dari dinas untuk pelatihan membuat kue. Bahan olahan. Besar sekali ya, cuman masyarakat kita yang kurang peka memahami itu. aktif. Nah terus gini, kemarin ada program pemerintah kan, program pemerintah apa namanya? Prakerja ya? Iya. Ya, prakerja. Banyak yang mendaftar di prakerja, terus kemudian kalau sudah terdaftar, terus kemudian mereka diterima, mereka disuruh nonton video loh, Bu. 24 jam kalau nggak salah. Nonton video saja. Kalau itu saya belum bisa komentar banyak. Gitu ya? Saya nggak begitu paham sih dan Jadi saya tahu sendiri. Jadi ada sebagian teman jadi dapat prakerja itu dia suruh nonton video, ada yang 24 jam, ada berapa jam gitu. Terus ada kuis pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak gitu. Nah, pertanyaan efektivitas itu di mana gitu loh.
Beda kalau kita dari langsung pelatihan secara langsung yang diprogram oleh pemerintah yang ada program yang berbeda. Kan ada program yang seperti prakerja tadi, nonton video dapat duit. Ada itu. Kan gitu kan? Ya, ya, ya. Saya bukan berarti saya harus mengkritisi atau tidak. Artinya apa tidak ini mereka nonton video dapat duit per bulan. 800.000 atau berapa? Atau 400.000 kalau nggak salah itu. Nah, beda lagi kalau pemerintah memberikan program secara langsung. Ini program katakan untuk kecamatan ini. Pelatihan. Program pelatihan. Pertama pelatihan, setelah pelatihan dilakukan apa? Praktek. Setelah praktek pembuatan program, produk apa? Setelah produk itu apa tidak lanjutnya? Perlu dipenjualankah dan sebagainya? Itu sangat penting. Kalau yang saya tahu sih ya, kalau dari pemerintah ini, dari Dinas Ketenagakerjaan itu banyak menggandeng pesantren dan sekolah untuk membuat BLK. Ya. Balai latihan kerja, dan itu ada macam-macam, ada multimedia, ada menjahit, ada otomotif. Nah itu ya memang masyarakat harus aktif, harus mau mencari dan semangat kalau ada kesempatan seperti itu. Kan kadang masyarakat yang menyalahkan pemerintah. Seolah-olah pemerintah nggak mau tahu, ya, padahal sudah berupaya maksimal. Padahal juga Maksimal. pemerintah itu sudah maksimal. Program sudah banyak digontor Sudah kepada banyak, kita, ya. termasuk program nonton video tadi, kemudian program pelatihan yang lainnya, program pembiayaan usaha kur gitu. Iya. Bayangkan kur tinggi loh. Nah, cuman masalahnya untuk mendapatkan program itu tidak semua dapat. Masuk produk halal ini kan. Produk program halal. Sehati ya istilahnya. Sehati. Sehati itu singkatan. Tapi Sehati masih berjalan sampai sekarang, Bu. Sertifikat. Masih ada programnya. Masih ada. Nah, ini kan kalau orang mau jeli ketika produknya itu sudah bersertifikat halal, otomatis nilai jualnya kan akan naik. Nah, dia orang kan masyarakat sudah lebih percaya dengan produknya, otomatis akan lebih laku dan lebih mudah dipasarkan. Dan sekarang pemerintahan itu kan kalau memesan itu harus yang sudah ada. Ya, benar produk sekali. halal. Sudah Pemerintahan itu kalau bersertifikat. bersertifikat. Nah, sekarang. ini pertanyaan begini menarik bagi untuk masyarakat ya. Ada banyak, tidak hanya ada, banyak menurut ada para pengusaha kecil maupun menengah, bahkan kalau atas insya Allah enggak. Ini karena resikonya sangat tinggi. Yang usaha menengah ke bawah itu mereka tidak pernah mendaftarkan produk halal dalam usahanya, Bu ya. Tapi mereka berani menempelkan produk halal, itu banyak loh terjadi itu. Bagaimana menurut pandangan Bu? Sebagai pembinaan terhadap usaha mikro masyarakat dan juga produk halal, pandangannya dengan Ada ya ternyata. Oh, banyak. Ya hisap akhirat. Hisap akhirat ya, dampak hukumnya pasti ada. Saya tadi bilang ya, ada satu dan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Lini kehidupan dunia sampai lini kehidupan akhirat itu memang harus satu sama lain itu saling berkaitan. Orang kalau maunya instan terus akhlaknya tidak baik, tidak jujur, ya berani menempelkan sertifikat halal padahal produknya belum punya sertifikat halal. Berarti kejujuran itu, benar-benar degradasi, dekadensi moral dari masyarakat. Lah, dari semua teman-teman ya yang mengikuti pelatihan kerja Bu Ati ya, itu mereka yang paling menarik, paling mereka suka apa rata-rata itu? Kalau ibu-ibu sih biasanya itu cenderung ke makanan. Makanan ya, Catering. produk olahan. Tapi Cemil-cemil mereka itu ya. iya, kan mereka itu biasanya kalau ada pertemuan tuh mereka telaten bawa yang punya produk beras kencur bawa beras kencur, punya produk sinom bawa sinom. Jadi mereka masakan melalui teman-teman seperti itu. Ya, sebenarnya kalau itu mau dilakukan itu terus bisa berkembang kok. Dan sepertinya ya Ketuk tular promosi nih. upaya pemerintah ini untuk membangkitkan UKM itu tidak hanya di level masyarakat, tapi juga sudah level mahasiswa. Ya. Iya. Mahasiswa juga diberi peluang untuk mengajukan proposal untuk membuat sebuah usaha, dan itu kan hasilnya juga bagus. Ya, Mandiri, mahasiswa. jadi Ya. ekonomi mandiri Betul. ya. Oh, ekonomi. Sempat beberapa waktu yang lalu ada beberapa mahasiswa juga mengajukan program usaha itu. Mereka dapat per mahasiswa ada yang 25 juta. Ada yang lebih, ada yang tidak sampai situ. Jadi intinya apa? Bagaimana support pemerintah untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat kita, tidak pandang bulu baik itu kalangan mahasiswa ataupun kalangan masyarakat umum, kelas menengah ke bawah, bahkan termasuk kalangan atas, pemerintah memberikan support itu semua. Itu Tinggal bagi yang bagaimana aktif. mengambilnya, Pak ya? Iya. Iya. Yang aktif, mereka yang aktif mencari informasi kan terkadang itu. Tapi terkadang juga ada informasi mereka juga acuh kurang. Acuh ya. Nah, informasi paling mudah dicari seperti apa, bagaimana? Biasanya melalui grup-grup WA seperti Grup itu. WA. Terkadang dinas juga mendatangi ke PKK, ke kelompok tani, RT, iya RT. Mereka itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Iya. Masyarakat. Penyampaian informasinya itu. Ya memang Dari untuk lini bawah melalui RT. masyarakat yang paling dekat kegiatan-kegiatan langsung Wisma. masyarakat PKK, kalau kita Wisma. penyuluh dan sebagainya itu. Penyuluh majelis taklim itu kan kadang kita juga mendatangkan. Kira-kira Bu, kira-kira dalam waktu dekat ini akan melakukan sebuah kerjasama atau pelatihan tertentu bagi masyarakat wilayah, katakanlah wilayah Gayungan seperti ini, ada enggak rencana? Mungkin barangkali masyarakat ketahui program apa yang paling menarik buat mereka, yang paling tidak membantu mereka lah, minimal pengetahuan buat mereka. Kalau orang yang memiliki pengetahuan, malah punya upaya, aku punya pemikiran seperti itu, ada upaya yang lainnya, usaha untuk berkembang lagi kan kayak gitu. Kalau saya sebagai pendamping produk halal sudah sowan ke kecamatan, bagian Kesra, UKM, kita sampaikan ada informasi begini, ada peluang begini, dan kami meminta kepada Kesra ini untuk menyampaikan kepada UKM yang ada di Gayungan untuk ikut program sertifikat ini. Tadi pemaparan dari Ibu Hajah Ati Nur Hidayati dan juga bersama Ibu Hajah Wafiatul Muflihah tentang bagaimana sih produk halal dan tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, yang kebetulan mereka juga adalah seorang pendamping, juga seorang penyuluh dari Kementerian Agama Kota Surabaya yang ditempatkan di KUA kecamatannya. Cukup sekian Bu nggih. Dari saya, dari kami Ahlul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.